이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Bab 5, Teori Belajar Kognitivisme, Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran. Selanjutnya, konsep dasar kognitivisme. Teori belajar kognitif lahir dari respon terhadap ketidakpuasan dengan teori behaviorisme yang selalu menekankan kepada perilaku sebagai hasil belajar. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Selanjutnya, Umar Hamalik, teori kognitif berpijak pada 3 hal, yaitu yang pertama, perantara sentral. Proses-proses pusat otak, misalnya ingatan atau ekspektasi, merupakan integrator tingkah laku yang bertujuan. Yang kedua, yaitu pertanyaan tentang apa yang dipelajari. Jawabannya adalah struktur kognitif, bahwa yang dipelajari adalah fakta. Yang ketiga, yaitu pemahaman dalam pemecahan masalah. Pemecahan suatu masalah ialah dengan cara menyajikan pengalaman lampau dalam bentuk struktur perseptual yang mendasari terjadinya pemahaman di mana adanya pengertian. Selanjutnya, teori belajar kognitivisme sebagai teori yang menekankan kepada proses berpikir beranggapan bahwa perilaku tercipta dari persepsi dan pemahaman seseorang akan keadaan dalam pembelajaran yang diikuti, sehingga teori belajar ini dikenal juga dengan sebutan model perseptual. Suyono dan Haryanto mengemukakan 2 pemikiran pokok dari kognitivisme adalah teori pemrosesan informasi dan teori skema. Selanjutnya, B. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep ahli kognitivisme. Yang pertama yaitu Jerome S. Bruner. Jerome adalah imigran dari Polandia yang dibesarkan di New York. Bruner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut David P. Ausubel. David merupakan tokoh kognitivisme yang melakukan kritik terhadap teori neo-behaviorisme dan mengembangkan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel ada 2 jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar bermakna. Belajar bermakna yaitu suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Yang kedua yaitu belajar menghafal. Belajar menghafal adalah peserta didik berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin sebagai salah satu tokoh kognitivisme mengembangkan teori belajar medan kognitif dengan pusat perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin mengemukakan bahwa setiap individu berada dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis, disebut sebagai ruang hidup di mana individu berada. Selanjutnya, yang keempat yaitu menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori yang disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori perkembangan intelektual bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dari proses perkembangan individu dari masa bayi hingga masa dewasa yang didasarkan pada nalar dan kemampuan berpikir menggunakan hipotesa. Yang kelima yaitu menurut Robert M. Gagne. Belajar menurut Gagne dijelaskan bukan sebagai proses tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Selanjutnya, C. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah, dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah peserta didik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik, sebab peserta didik tidak dapat memahami bahasa bila tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap.
Selanjutnya, D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktikkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Baik, itulah tadi video pembelajaran tentang teori belajar kognitivisme. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.